Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deta Sari Aslina dengan NPM 2217051117 dari S1 Ilmu Komputer kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tugas minggu ke-6 yang berjudul Regular Expression. Nah, jadi regular expression ini digunakan untuk mewakili bahasa automata terbatas, juga untuk menyederhanakan pola dari suatu bahasa reguler. Bahasa akan disebut reguler jika terdapat SFA yang menerimanya. Jadi, regular expression ini akan menjadi NFA dengan ellipson move ke DFA. Contoh penerapannya yaitu searching string pada file dengan penulisan nama kemudian berkas. Nah, dengan ketentuan sebagai berikut, di mana yang pertama itu harus merupakan huruf. Lalu yang kedua dapat merupakan huruf ataupun angka asterik, di mana dia bisa muncul ataupun tidak. Kemudian berjumlah maksimal 7 karakter dengan format file, teks, ataupun dokumen. Di sini terdapat beberapa simbol-simbol dari regular expression. Yang pertama itu ada asterik. Jadi asterik ini akan muncul sebanyak mungkin ataupun bahkan tidak muncul sama sekali. Lalu yang kedua ada superscript. Superscript ini menggunakan tanda tambah tetapi dia berada pada pangkat dari huruf ataupun angka yang menjadi karakter utamanya. Dia letaknya sama seperti asterik tetapi menggunakan simbol tanda tambah. Nah, jika dia menggunakan simbol superscript ini, dia harus muncul setidaknya satu kali. Lalu yang ketiga ada simbol tambah ataupun union atau gabungan. Nah, ini berarti dia merupakan suatu gabungan. Dia dapat dipilih salah satu, misalkan huruf plus angka. Jadi kita harus memilih antara huruf saja ataupun angka saja. Sedangkan simbol pertama tadi asterik ini dia dapat berulang, misalkan huruf plus angka. Jadi kita dapat memilih huruf saja ataupun angka saja, kemudian kita dapat mengulangnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian yang keempat itu ada tanda titik yang berarti perangkaian. Nah, di sini ada contohnya, misalkan 1 superscript 1 superscript 1 gabungan 0 asterik. Nah, string yang dapat dihasilkan dari regular expression tersebut adalah 1. 1, 1, 1. Kenapa dia dapat menghasilkan 1? Karena kita mengambil 1 yang berada pada awal di sini. Karena di sini 1 plus 0 ini dia dapat dipilih. Kita dapat memilih 1 ataupun dapat memilih 0. Nah, lalu yang berikutnya yaitu akibat logis ekspresi reguler berdasarkan aturan dalam teori himpunan. Nah, di sini aturan dalam teori himpunan sama seperti pada mata kuliah matematika, di mana A gabungan B itu sama saja dengan B gabungan A. Kemudian A gabung dengan himpunan kosong itu sama saja dengan himpunan kosong digabung dengan himpunan A. Kemudian himpunan A digabung himpunan A itu sama dengan himpunan A karena A digabung A hasilnya adalah A. Kemudian A gabung B gabung C itu sama saja dengan A gabung B gabung C. Kemudian A epsilon sama dengan epsilon A sama dengan himpunan A karena epsilon adalah transisi dengan himpunan kosong. Jadi dia sama saja dengan himpunan A. Di mana A gabungan himpunan kosong tadi hasilnya sama saja dengan A. Ini sama dengan yang di atasnya. Kemudian di sini
A, B, A kali B kali C. Itu sama saja dengan A kali BC. Nah, kemudian yang di bawahnya juga menggunakan konsep yang sama. Kemudian di sini A esterik sama dengan A esterik. Nah, di sini sama dengan A esterik ditambah A esterik. Sama dengan epsilon gabungan A esterik gabungan A esterik ditambah A gabungan epsilon. Nah, di sini sama saja dengan A epsilon karena sama dengan A esterik karena gabung epsilon itu sama dengan A. A gabung epsilon sama dengan A, kemudian di sini esterik. Jadi sama dengan A esterik. Kemudian A esterik itu sama dengan A esterik A. Nah, itu adalah aturan dalam teori himpunannya. Kemudian yang berikutnya ada penerapan dan contoh ekspresi reguler. Jadi yang pertama itu aturan penulisan nama, kemudian berkas digital. Yang kedua, aplikasi mesin pencari. Yang ketiga, dapat digunakan di penomoran plat kendaraan. Lalu yang keempat, fitur diganti untai dalam aplikasi pengolah kata. Fitur ganti untai maksud saya. Kemudian berikutnya dapat diterapkan dalam penganalisisan leksikal di dalam compiler. Kemudian yang terakhir dapat diterapkan dalam aplikasi-aplikasi pengenalan pola untai. Nah, di sini terdapat beberapa contohnya. Misalkan A, B, esterik C. Jadi string yang dapat dihasilkan itu ada AC. Kenapa dia dapat menghasilkan string AC? Itu karena A dan B esterik ini dapat berulang dan dia dapat muncul ataupun tidak muncul. Jadi di sini AC dia ada A dari dari ekspresi yang awal, kemudian C dari ekspresi yang akhir. Nah, ekspresi B yang berada di tengah ini dia tidak muncul karena esterik tadi dia dapat muncul ataupun tidak muncul sama sekali. Kemudian di sini ada string ABC, itu jelas karena dia bisa A, B, kemudian C. Di sini ada A, B, B, C. Dia dapat menghasilkan string ABBC karena A, B esterik ini dapat berulang. Jadi A, kemudian B esterik B. Jadi dia B-nya berulang, kemudian C. Nah, begitu juga dengan A, B, 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 C ini. Dia karena AB-nya ini esterik. Jadi dia dapat berulang menjadi A, B, 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 B-nya lebih dari satu kali saja. Kemudian contoh yang kedua itu A esterik gabungan B. Nah, di sini string yang dapat dihasilkan itu dapat B saja, A saja, AA, ataupun AAA. Nah, di situ karena dia dapat menghasilkan B saja karena A gabungan B atau A union B itu dia harus dipilih antara A saja ataupun B saja. Jadi di sini kita dapat mengambil B saja ataupun A saja. Nah, di sini kenapa dia bisa AA ataupun AAA dengan berulang? Itu karena A-nya esterik, jadi dia dapat berulang. Nah, kemudian yang ketiga ini ada 1 esterik 0 gabungan 1. Nah, string yang dapat dihasilkan itu 1, 0, 10, 11, 11, 110 dan seterusnya itu. Nah, di sini dia dapat menghasilkan string 1 karena di sini A esterik itu dia dapat muncul ataupun tidak pada aturan sebelumnya. Jadi satu yang awal ini dia dianggap tidak dimunculkan. Nah, kemudian di ekspresi yang berikutnya ini 0 gabung 1, itu kita harus memilih antara 0 ataupun 1 saja. Jadi kita dapat memunculkan string 1. Dengan memilih antara 0 dan 1 ini kita memunculkan string 1. Kemudian 1 esterik yang berada di paling kiri ini kita tidak munculkan. Jadi dia dapat menerima string 1 saja ataupun 0 saja. Nah, dia juga bisa dapat menerima string 1, 0 karena dia 1 berasal dari
ekspresi yang berada di awal sini. Kemudian 0 berasal dari 0 gabung 1. Jadi kita harus memilih antara 0 dan 1. Jadi kita dapat membuatnya 1, 0 ataupun 1, 1. Nah, kemudian dia juga bisa menghasilkan string 1, 1, 1, 1, 0. Itu berasal dari satu asterik ini, dia dapat muncul berulang-ulang. Jadi kita munculkan 1, kemudian kita munculkan lagi 1, 1, 1, kemudian dari 0 atau 1 ini kita pilih 0. Jadi dia menghasilkan string 1, 1, 1, 0. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada 1 ditambah mungkin ini 0 gabung 1 asterik. Jadi dia dapat menghasilkan string 1 saja. Nah, di sini satunya tidak dimunculkan. Kemudian 0 dan 1 kita pilih salah satu. Nah, kita dapat memunculkan 1 saja ataupun 0 saja. Kemudian kita dapat memunculkan 1, 0. Nah, 1 dari ekspresi yang paling kiri, kemudian 0 dari gabungan antara 0 atau 1. Nah, kita juga dapat memunculkan string 1, 1 ataupun 1, 1 di sini, dan misalkan kita memilih 1, 1 ini dapat kita ulang juga karena dia asterik. Jadi 1, 1, 1, 1, 1 seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada A asterik C. Nah, A asterik C ini dapat menghasilkan string C, AC, ataupun AAC. Itu karena A-nya ini dapat berulang karena dia A asterik. Jadi AAC ataupun AC saja atau bahkan C saja karena A-nya dapat tidak dimunculkan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada A superscript. Nah, seperti ini simbol superscript yang saya maksud tadi. Jadi A superscript C. Tadi aturannya pada superscript itu jika dia terdapat simbol superscript berarti dia harus muncul setidaknya 1 kali. Nah, jika ada simbol asterik seperti ini, A asterik, A superscript, berarti A ini harus dimunculkan dalam stringnya. Misalkan AC. Nah, di sini A-nya pasti muncul. Kemudian di sini AAAC. Di sini A-nya muncul sebanyak 3 kali. Karena setidaknya dia harus muncul 1 kali. Jadi lebih dari 1 kali juga bisa. Kemudian contoh yang terakhir ada A gabungan B superscript C. Nah, string yang dapat dihasilkan yaitu AC. Nah, di sini kita memilih antara A atau B. Kita memilih A superscript. Berarti A atau B ini harus muncul di awalnya. Jadi di sini bisa AC, BC, AAC, BBC, dan seterusnya. Nah, di sini Nah, kemudian lanjut. Berikutnya ada hubungan expression regular dengan FSA atau konversinya. Jadi seperti ini contohnya. Ini merupakan contoh ekspresi regular dengan FSA. Jadi di sini ada key 0 dengan inputan A dan B yang menuju ke key 1 dan key 2. Jadi kita dapat membuat ekspresi regulernya yaitu A gabung B. Kenapa A gabung B? Nah, di sini kita dapat memilih antara key 0 dengan inputan A atau key 0 dengan inputan B. Tidak bisa keduanya. Jadi A atau B. Kita hanya dapat menuju pada key 0A ataupun key 0B saja. Tidak bisa key 0AB ataupun key 0BA. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, di sini terdapat gambarnya key 0 dengan inputan A asterik. Nah, asterik tadi dia berulang.
dapat muncul sebanyak mungkin atau bahkan tidak muncul. Jadi di sini kita dapat mencari string yang dihasilkan dari ekspresi reguler ini. A asterik B. Nah, string yang dapat dihasilkan dari A asterik B ini, misalnya di sini kan A asterik dapat berulang atau bahkan tidak muncul sama sekali. Kemudian B. Nah, kemudian menuju Q1 yaitu final state. Berarti string yang dihasilkan itu harus berawal dari A dan berakhir pada B. Karena B di sini Q1 adalah final state. Nah, jadi transisi yang dapat dihasilkan yaitu misalkan AB. Kita gunakan A di sini, A, kemudian menuju ke B, kemudian menuju ke final state, selesai. Nah, kita juga bisa menghasilkan string A, A, B. Kenapa di sini kita dapat menghasilkan 2A? Karena di sini A asterik itu dapat berulang. Jadi, A, B. Ataupun A, sampai sebanyak mungkin yang kita mau. Kemudian dia harus berakhir ke B. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.